China dan Amerika berebut pengaruh di terusan Panama. China dan Amerika terlibat dalam pertikaian diplomatik dan komersial mengenai kenetralan terusan Panama yang menurut Profesor Daniel Run dari Pusat Studi Strategis dan Internasional semakin menegangkan. Dengan meluasnya pengaruh Tiongkok di jalur perairan tersebut, terusan Suez kemungkinan akan terus menjadi titik ketegangan dalam hubungan Amerika Serikat dengan Tiongkok. Dan sedikit yang berubah sejak saat itu. Baru-baru ini, perwira tinggi Angkatan Laut Amerika Serikat mengungkapkan kekhawatiran bahwa Tiongkok menggunakan pengaruh politik dan komersialnya yang semakin besar atas terusan Panama untuk memperluas inisiatif sabuk dan jalannya lebih jauh ke Amerika Selatan. Duta Besar Amerika Serikat untuk Panama, Mary Carmen Aponte, juga prihatin dengan perkembangan tersebut. Saat ini, Tiongkok mengendalikan 2 dari 5 pelabuhan zona utama Panama melalui Hutchinson yang berpusat di Hong Kong, dengan 1 pelabuhan di setiap sisi jalur air di Balboa dan Cristobal. Perusahaan-perusahaan Tiongkok sedang menyelesaikan pekerjaan di terminal pelayaran Amador Pacific Coast. Ini menyusul pembelian kendali Pulau Margarita oleh Land Bridge yang berpusat di Tiongkok, pelabuhan terbesar Panama di sisi Atlantik, seharga 900 juta US dollar pada tahun 2016, dan pembangunan pelabuhan laut dalam oleh China Communication Construction. Dan menurut publikasi perdagangan Amerika Serikat, Engineering News Record, sebuah konsorsium perusahaan milik negara Cina akan segera memulai kembali pembangunan jembatan keempat senilai 1,3 miliar US dollar melintasi terusan setelah setidaknya 5 tahun perselisihan. Seperti proyek-proyek lain yang diprakarsai Tiongkok, kontrak untuk jembatan keempat ditandatangani oleh Presiden Panama, Juan Carlos Varela, yang atas perintah Beijing menolak pengakuan Panama terhadap Taiwan sebagai negara terpisah, seperti yang dilaporkan Engineering News Report. Setelah mengakhiri hubungan Panama dengan Taiwan dan menjalin hubungan diplomatik resmi dengan Beijing pada tahun 2017, Presiden Varela membuat kesepakatan dengan perusahaan-perusahaan Tiongkok lainnya untuk membangun jalur kereta api berkecepatan tinggi senilai 4 miliar US dollar yang menghubungkan kota Panama dengan Costa Rica. Fasilitas pelabuhan senilai 1 miliar US dollar, proyek transmisi listrik, pusat konvensi, dan fasilitas-fasilitas lainnya. Akan tetapi, banyak dari proyek-proyek ini dibatalkan untuk diubah setelah Varela digulingkan oleh Presiden Laurentino Cortizo. Kini, kebijakannya lebih menguntungkan kepentingan Amerika Serikat. Namun, China sudah memiliki pengaruh yang kuat di terusan itu. Banyak perusahaan China, termasuk Huawei, telah mendirikan pusat distribusi regional di zona perdagangan bebas Panama Pacific. Dan sedikitnya 4 bank China memiliki lisensi di Panama. Namun, yang lebih besar dari semua ini adalah jembatan darat saluran kering
yang akan menyediakan alternatif untuk terusan Panama. Menurut pemerintah Tiongkok dan Kolombia yang mendukung proyek tersebut. Menurut Presiden Kolombia, Gustavo Petro, yang juga seorang ekonom, proyek tersebut sangat maju. Jika itu terjadi, jembatan darat tersebut akan menghubungkan pelabuhan Buenaventura dengan Atlantik melalui jalur kereta api. Sebagian besar upaya Tiongkok memasuki terusan Panama terjadi di bawah pengawasan pemerintahan Trump. Dan Biden telah berupaya mengungkap upaya-upaya yang dapat dilakukannya. Mengingat pentingnya jalur perairan itu bagi Amerika Serikat secara ekonomi, yang diserahkannya kepada Panama pada tahun 1999 dengan syarat tetap bersikap netral secara politik, dengan akses yang adil bagi semua negara dan tarif yang tidak diskriminatif. Sebagaimana yang diutarakan oleh IMF, pada tahun fiskal 2021, Amerika Serikat merupakan asal atau tujuan dari 72,5% dari semua kapal yang melintasi terusan tersebut. Tiongkok berada di posisi kedua dengan 22,1%. Lalu lintas merupakan kapal dari Tiongkok. Jepang berada di posisi kedua dengan 14,7%. Pada waktu normal, sekitar 1.000 kapal melewati terusan sepanjang 64 km tersebut setiap bulan dengan membawa sekitar 40 juta ton barang. Terusan ini merupakan jalur penting bagi kargo Amerika Serikat yang mencakup sekitar 40% lalu lintas peti kemas Amerika Serikat setiap tahunnya. Kondisi kekeringan di terusan ini juga telah memaksa beberapa perusahaan pelayaran peti kemas untuk mencari alternatif darat untuk mengangkut kargo mereka. Dalam sebuah nasihat kepada kliennya pada 12 Januari, raksasa pengiriman peti kemas Maersk mengatakan pihaknya akan memindahkan kargo peti kemas yang transit dari Australia dan Selandia Baru ke pantai timur Amerika Serikat yang biasanya melewati kanal tersebut ke jalur kereta terusan Panama untuk melindungi rantai pasokan pelanggannya. Tampaknya, masalah yang ditimbulkan oleh kanal yang dilanda kekeringan terhadap pelayaran dan diperburuk oleh serangan terhadap kapal-kapal di Laut Merah mungkin mulai mereda. Pada pertengahan Desember, hujan akhirnya mulai turun di Danau Gatun, sumber air utama untuk pintu air, setelah Oktober yang terkering yang pernah tercatat di daerah aliran sungai kanal tersebut. Saat danau mulai terisi, otoritas kanal merasa mampu meningkatkan jumlah transit harian menjadi 24 mulai Januari, naik dari batas 18 yang akan diberlakukan mulai Februari dan 2 kali lebih banyak hingga Desember. Meskipun 24 transit sehari, sekitar 12 kali lebih sedikit dari jumlah biasanya. Ini merupakan peningkatan penting yang akan disambut baik oleh operator sebagai alternatif pelayaran mengelilingi Tanjung Harapan. Beberapa pengiriman lebih terpengaruh daripada yang lain. Menurut otoritas kanal, sektor curah kering dan LNG adalah yang paling terdampak oleh pembatasan transit sementara. Kapal kontainer adalah yang paling tidak terpengaruh karena hingga 70% dari mereka yang menggunakan kanal dapat menangani draft maksimum 13,4 m. Kapal kontainer menyumbang 285 atau 15,9% transit Panamax dan
425 atau 57,8% transit Neo Panamax selama 3 bulan tahun fiskal 2024 menurut data Otoritas Terusan Panama. Saat danau mengering, otoritas kanal memberlakukan serangkaian tindakan penghematan air dan operasional. Pemberlakuan pembatasan draft berarti kapal Neo Panamax diizinkan draft maksimum hingga 13,4 m. Teknik yang disebut cross filling berarti air dapat dikirim dari satu ruang kunci ke ruang kunci lainnya. Sebuah strategi yang menghemat konsumsi yang setara dengan 6 transit harian. Kunci tandem berarti 2 kapal dapat berbagi satu ruang, asalkan ukuran kapal memungkinkannya. Dan di antara tindakan lainnya, otoritas memperketat kebocoran air di katup dan pintu gerbang. Namun, meskipun otoritas telah melakukan semua yang dapat dilakukannya, rute perdagangan akan terganggu selama beberapa bulan mendatang. Demikian prediksi Portwatch, platform terbuka baru yang diluncurkan oleh IMF dan Universitas Oxford. Pelabuhan di Panama, Nicaragua, Ekuador, Peru, El Salvador, dan Jamaika adalah yang paling menderita akibat penundaan ini, dengan 10 hingga 25% dari total arus perdagangan maritim mereka terpengaruh.